Disuruh ceramah di gedung olahraga, siap. Disuruh ceramah dimanapun, insya Allah badan sehat, umur panjang, siap. Tapi kalau disuruh ngajar anak sekolah, pernah saya diundang di TK, Ustadz Somad bisa datang ke TK? Siap, saya bilang. Saya sangka yang mau diceramahi wali murid. Sampai di TK saya tengok anak kecil semua. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad. Gak ada satupun yang peduli. Saya berdiri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tetap ngobrol dengan sesama mereka. 5 menit saya ngomong, keadaan makin parah. Dalam hati saya ini kalau kuteruskan bisa hilang harga diriku. Akhirnya saya dapat ilham. Abdul Somad panggil pawangnya. Saya panggillah pawangnya, ibu guru. Ibu guru bisa tolong saya maju ke depan? Majulah pawangnya, kecil aja. Berdiri di depan, anak-anak semua tepuk anak soleh. Anak soleh, jangan ribut, sayang papa, sayang mama. Diam semua. Dalam hati saya kalau tahu gitu, bagus saya sendiri tepuk anak soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang cantik kain katun, dipakai wirid yasin. Saya tak bisa lagi berpantun, sudah dihabiskan orang Banyuasin. Itu hanya sekedar melanjutkan tradisi berbalas pantun. Mudah-mudahan anak cucu kita generasi akan datang tetap menjaga tradisi berpantun ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Romo Kiai Haji Supartijo beserta seluruh keluarga besar Sekolah Islam Terpadu dan Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Hadir bersama kita Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bapak Bupati Banyuasin, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten. Kalau Tuhan menangkap ikan di kali, jangan ditusuk pakai peniti. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Diaminkan orang ya Pak Asisten. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, tokoh masyarakat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala dan tak berkepala, tokoh pendidikan, Bapak Ibu hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, soimin soimat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah SWT. Tidak lupa Ketua PCNU, insya Allah yang tidak saya sebut namanya bukan saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Nurul Ilmi itu tiangnya ada 6, sama macam atap kita ini bisa tegak karena ada tiang. Berapa tiangnya? Hitung sendiri. Kalau tiangnya roboh, atapnya tumbang, betul? Maka Nurul Ilmi ini mesti kita jaga 6 tiang ini. Kira-kira 6 tiang ini bisa diingat baik-baik? Belum saya sampaikan. Mana mau ingat? Tiang yang pertama adalah yayasan. Yayasannya terdaftar di Menhub-HAM, Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan terdiri dari pembina, di bawahnya pengawas, di bawahnya pengurus, ketua sekretaris bendahara. Yayasan mesti sehat, yayasan mesti diaudit, yayasan mesti diperhatikan.
kita doakan yayasan yang menaungi Nurul Ilmi ini di bawah pimpinan Bapak Kiai Haji Supartijo, yayasan yang sehat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat dari orang itu sudah tahu kita dia sehat atau sakit. Saya melihat dari bangunannya, lihat dari kantornya, lihat dari ini, insya Allah yayasannya sehat ini, insya Allah. Sama juga saya yakin ini jamaah yang di depan saya ini sehat semua. Dari mana Ustadz tahu? Ini kan bulan puasa, mestinya semuanya ngantuk tapi sehat. Malah saya curiga jangan-jangan nggak puasa ini. Nggak boleh suuzon Pak Ustadz, ini semuanya sehat walafiat. Ada rapat berkala, ada pertemuan, keuangannya bagaimana dengan visi misi ke depan. Otak daripada sekolah, pesantren, lembaga pendidikan adalah yayasan. Yayasan jangan bertumpu kepada tokoh. Tokohnya meninggal, yayasannya bubar, betul? Tapi dia mesti membangun sistem. Rel kereta api sudah dibangun, lokomotifnya jalan, walaupun masinisnya meninggal, kereta api akan tetap berjalan karena rel tidak akan mungkin bisa dirusak. Maka insya Allah saya yakin dan percaya Nurul Ilmi ini akan tetap berjalan sampai hari kiamat, insya Allah. Karena sistemnya sudah tertata dengan baik. Dari pembinanya, yang paling berkuasa di situ adalah pembina, tapi juga ada yang mengawasinya, mengontrol, menghitung, mengaudit, dan ada di sana ketua, ada keuangan, sekretaris, bendahara. Maka kalau ini bekerja sama, tidak bisa sendirian. Bisa hidup ini sendirian? Gak bisa. Jangan biarkan pembina sendirian, nanti bisa jadi penyakit diabetes meletus, asam urat, asam lambung, asam pedas, asam bau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mesti saling tolong menolong. Gak mungkin pembina memikirkan sumur bor, tak mungkin. Jangan biarkan pembina memikirkan atap bocor, jangan biarkan pembina memikirkan. Alhamdulillah semuanya bekerja sama dengan baik. Bisa dilihat dari buku profil sampai tadi malam panitia ustadz dan ustazah tidak tidur satu malam. Mudah-mudahan selesai acara ini bisa dibalas langsung tidur, tapi tetap bangun waktu buka puasa nanti. Jangan sampai bangunnya malam Idul Fitri. Mudah-mudahan pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara tetap sehat dan semangat untuk mengatur kelanjutan dari Nurul Ilmi ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah, itu tiang yang pertama. Tiang yang kedua adalah guru. Siapa tiang yang kedua? Guru. Siapa itu guru? Digugu dan ditiru. Dari mulai cara berpakaiannya, cara pakai jilbabnya kalau dia perempuan, cara ngomongnya, cara berjalannya kalau dia laki-laki. Kira-kira kalau saya datang tadi pakai kaos oblong, pakai celana jeans dan pakai helm, itu menurut ajaran Islam melanggar atau tidak? Kok melanggar? Enggak melanggar. Saya datang pakai baju kaos, pakai celana jeans, aurat saya itu tutup, pusat sama lutut tertutup. Saya datang pakai helm, saya berdiri gini, hai guys. Tidak melanggar. Tapi sebagai seorang guru, maka itu kurang adab, kurang hormat. Saya tadi sebetulnya tidak mau berdiri di sini karena tidak hormat membelakangi tokoh masyarakat, Pak Kiai, alim ulama. Saya tadi maunya berdiri di sana, tapi pas saya mau berdiri, mimbarnya diangkat. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita.
Jangan santai nanti di komen orang di YouTube, Ustadz Somad ngomong adab, ngomong bicara tentang masalah sopan santun, dia sendiri membelakangi. Makanya saya tetap jaga adab saya. Sebelum saya berdiri di depan, saya keliling dulu mengangkat 10 jari untuk minta izin, minta maaf supaya diizin, dan semua mereka mengangguk. Itulah maka saya berani ke depan. Kalau seandainya mereka tadi menggeleng, mungkin saya berani. Ini namanya adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa, etika moral. Bahasa Islamnya adalah akhlakul karimah. Guru bukan cuma mengajar dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, pulang dia ke rumah, habis itu sore-sore dia pergi ke pasar beli buka puasa, rambutnya basah, mengeringkan naik motor, ditengok sama muridnya. Guru bukan cuma mengajar di kelas, tapi juga di rumah, di lingkungan dia sebagai guru. Ini guru di sekolah bukan main sopannya, tapi begitu ketemu sama murid sore-sore pakai celana pendek, hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam lutut bekudis. Maka ini guru mesti dijaga, karena guru ditiru. Yang meniru bapak ibu guru bukan 1-2 orang. Berapa orang yang meniru? 900 orang pelajar, siswa, siswi, santri yang ada di Nurul Ilmi. Kenapa Ustadz setiap Nurul itu berhenti? Takutnya belok kemana-mana. Nurul Azhar, Nurul Yawaton, Nurul Yakin. Tapi sekarang kita sedang berada di Nurul Ilmi. Guru tidak bisa dibayar dengan uang, karena guru bukan karyawan laundry. Lalu yang dibayar itu apanya? Yang dibayar itu bukan ilmunya, karena ilmu tidak bisa dibayar. Yang dibayar itu adalah waktunya. Mestinya guru itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore bisa buka kebun kawit. Mestinya guru itu dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore dia bisa buka ruko, dia bisa jual empek-empek kapal selam. Tapi karena jiwanya mengajar, maka kita bayar waktunya. Jangan pernah berpikir membayar ilmu guru, ilmunya menjadi amal jariah sampai hari kiamat. Kita doakan bapak ibu guru kita sehat walafiat, mendidik anak-anak kita semua insya Allah. Bapak boleh jenderal, ibu boleh dokter spesialis, bapak boleh pejabat, tapi untuk mendidik anak kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Betul? Ngaku semua. Saya kalau disuruh ceramah nggak sombong, nggak angkuh, karena Allah, insya Allah saya sanggup. Disuruh ceramah di lapangan sepak bola, siap, yang penting mikrofonnya hidup. Disuruh ceramah di gedung olahraga, siap. Disuruh ceramah dimanapun, insya Allah badan sehat, umur panjang, siap. Tapi kalau disuruh ngajar anak sekolah, pernah saya diundang di TK. Ustadz Somad bisa datang ke TK? Siap, saya bilang. Saya sangka yang mau diceramahi wali murid. Sampai di TK saya tengok anak kecil semua. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad. Gak ada satupun yang peduli. Saya berdiri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tetap ngobrol dengan sesama mereka. 5 menit saya ngomong, keadaan makin parah. Dalam hati saya, ini kalau kuteruskan bisa hilang harga diriku ini. Akhirnya saya dapat ilham. Abdul Somad panggil pawangnya. Saya panggillah pawangnya, ibu guru. Ibu guru bisa tolong saya maju ke depan? Majulah pawangnya, kecil aja. Berdiri dari depan, anak-anak semua tepuk anak soleh. Anak soleh, jangan ribut, sayang papa, sayang mama. Diam semua. Dalam hati saya, kalau tahu gitu bagus saya sendiri tepuk anak soleh.
Bukan masalah tepuknya Pak Ustadz, tapi ibu itu ada auranya, ada wibawanya, ada kepemimpinannya. Itulah yang tidak kita miliki. Ibu bapak orang kaya, duit banyak, jangan bangga. Contohnya mana? Bahwa orang tua nggak bisa mendidik anak. Waktu COVID kemarin, COVID, anak-anak nggak sekolah. Berapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang nelpon kepala sekolah, tolonglah buka sekolah bu, kami sudah nggak sanggup dengan anak kami di rumah. Betul? Jangan sombong, jangan angkuh. Ini banyak orang yang tidak mengerti guru. Guru ini mereka sekolah S1. Tanyakan kepada pakar pendidikan kita. 80 berapa tadi Pak? 84 tahun umur beliau, tapi beliau masih konsen kepada pendidikan, karena mendidik itu adalah seni, mendidik itu adalah kenikmatan, mendidik itu adalah amal soleh. Maka orang yang ngajar, dia tidak pernah pensiun. Mungkin dari dinas dia pensiun, dari kantor dia pensiun, tapi mendidik sampai mati. Makanya saya buat di Instagram saya, Abdul Somad, guru ngaji sampai mati. Saya tidak akan pernah berhenti mengabdi. Saya ingin dari tua saya tetap mengajar anak-anak. Kalau nggak bisa lagi tablik akbar berdiri, suara nggak bisa menggelegar lagi, saya tetap ingin mengajar di pondok pesantren. Mudah-mudahan bapak ibu guru kita juga semuanya menjadi guru-guru yang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai jenderal, polisi, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, pegawai, profesor, semuanya berhutang budi kepada guru. Yang nggak berhutang sama guru cuma satu, orang gila. Karena gila itu nggak perlu pakai guru, gila sendiri. Tapi yang lain pakai guru. Ini saya ceramah tausiah di Nurul Ilmi, pahalanya mengalir ke guru mengaji saya, ke guru SD saya. Saya baru tahu merasakan nikmatnya jadi guru setelah saya jadi guru. Hari berganti, musim berubah, saya ceramah ke pulau, nyebrang dari pulau Sumatera sampai ke pulau terpencil. Tiba-tiba ada anak muda yang nengok saya terus. Dia tengok saya tengok dia. Saya tengok lagi, dia nengok lagi. Lama-lama dia senyum. Khawatir pula saya, jangan-jangan LGBT ini. Lama-lama dia mendekat. Wah, gawat ini. Terus dia tanya saya, Ustadz ingat dengan saya? Saya bilang enggak. Saya mahasiswa Ustadz dulu di Fakultas Tarbiyah UIN. Oh, murid saya. Iya. Terus ngapain kau di sini? Saya pulang mengabdi dan lulus PNS tugas di sini, Pak Ustadz. Disitulah baru saya rasakan nikmatnya jadi guru. Nikmat yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nikmat yang lebih manis dari es cincau. Enggak usah saya ceritakan ya. Teringat saya pantun Pak asisten tadi, siang-siang dia berpantun pula tentang air selasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru Nurul Ilmi mendengar anak muridnya lulus di Sriwijaya, bahagianya melihat nanti anak-anaknya lulus S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung. Baru 10 tahun mereka baru masuk kuliah, tapi nanti di tahun 2025 mereka mulai masuk PNS, mereka akan jadi bupati, gubernur, wali kota, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Di saat kita sudah tua, jumpa dengan mereka dan mereka mengatakan, saya murid bapak dulu di Nurul Ilmi. Itu kebahagiaan yang luar biasa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena memang kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai saya coba untuk merangkai kata untuk menceritakan rasa saya, belum tentu sama. Kenapa? Rasamu belum tentu rasaku. Tapi insya Allah Bapak Ibu guru akan merasakan nikmatnya jadi guru ini. Dan puncak nikmatnya jadi guru bukan di dunia,
Kapan? Ketika kita mati meninggal dunia, mengalir pahala dari 900 para siswa siswi santri dari Nurul Ilmi. Bukan 1, bukan 20, bukan 25, 900. Dan diantara guru yang mendapatkan aliran pahala itu dari Nurul Ilmi, salah satu nama gurunya adalah Abdul Somad. Bapak Ibu setuju? Dari bunyinya seperti nggak setuju. Ini siapa? Abdul Somad. Pernah ngajar di Nurul Ilmi? Pernah, 1 kali. Tanggal 22 Ramadan 1446 Hijrah. Kata malaikat, walaupun sekali dapat juga aliran pahalanya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Sebetulnya itu cara saya supaya dapat amin dari Bapak Ibu semua. Tapi karena Bapak Ibu sedang puasa, memang aminnya nggak kuat gitu. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Tiang yang ke berapa sekarang? 3. Saya ingat, saya cuma mau ngetes jamaah ini masih sadar atau tidak. Kalau jamaah yang masih sadar dia ingat 3, tapi kalau jamaah yang udah mau pulang, terserahlah Pak Ustadz, mau 3 mau 5, aku pun udah mau dari tadi udah mau pulang aja bawaannya. Yang ketiga, nama tiangnya adalah wali murid. Wali murid lah yang memasukkan anaknya datang kemari ke Nurul Ilmi. Jangan wali murid datang kemari petantang petenteng nantang, mana guru, mana yang menjewer anak saya, mana yang nyubit anak saya, mana yang nyentel telinga anak saya. Wali setan, wali murid, kau pikir kau hebat sekali? Berapa rupanya kau bayar mereka? Apa yang sudah kau berikan untuk guru? Apa yang sudah kau berikan untuk yayasan? Kau sebenarnya yang paling wajib mendidik anakmu. Bapaklah yang mendidik anak, ibulah yang mendidik anak. Tapi karena bapak dan ibu sibuk, bapaknya wanita karir, bapaknya bisnismen, ibunya wanita karir, sosialita, akhirnya dia minta tolong sama Nurul Ilmi. Mestinya ibu sama bapak datang menyerahkan anak itu pakai akad. Assalamualaikum Ustadz Ustazah Nurul Ilmi, tolong kutitipkan anakku ini dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tolong kau jaga Qur'annya, jaga akidahnya, jaga ibadahnya, jaga akhlaknya. Ngomongnya jangan kuat gitu loh Pak Ustadz. Tolong Bapak Ibu guru Nurul Ilmi, tolong jaga anakku ini. Saya begitu saya panggil anak saya Misyan Hazik Abdillah. Hazik, sini, baca surat pendek. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Waktu itu dia belum SD lagi, beberapa tahun yang lalu. Meleleh air mata saya. Dia belum SD, belum bisa baca Quran, tapi sudah hafal amma yatasaalun. Siapa yang membuatnya hafal? Itu adalah guru. Maka saya datang ke sekolahnya, mau saya cium tangan guru itu, mau terima kasih. Sampai ke situ tak jadi, gurunya perempuan. Kita ini bukan apa-apa wahai wali murid. Ini ada bapak wali murid, sama saya pun wali murid juga. Anak saya sekolah, kemarin saya datang ke sekolahnya. Kata anak saya, Mbah, kata kepala sekolah, Babah mesti datang ceramah ke sekolah. Siap. Datang saya ceramah ke sekolah. Rupanya setelah saya telusuri, anak saya ini dapat tugas untuk menulis sebanyak 2 lembar 2 buku. Pilihannya 2, nulis atau ayahnya datang ke sini. Nah, akhirnya anak saya pandai, dirayunya saya, dibilangnya diundang kepala sekolah. Udah ceramah saya baru ketahuan.
Akhirnya saya datang, nggak pakai mikir-mikir, bisa Bapak datang ke sekolah, siap, I'm coming. Langsung saya datang. Kenapa? Karena saya berutang budi kepada sekolah, berutang budi kepada guru. Begitu juga dengan Bapak, dengan Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menghargai, memuliakan guru, sehingga ilmunya berkah insya Allah. Amin. Dulu saya waktu SD, jangan Bapak Ibu sangka kami sekolah dulu macam anak sekarang. Dulu saya waktu SD, pernah kepala saya ini diantukkan ke papan tulis. Oh, lepak. Ulang ngadu sama mak ke rumah, mak tadi kepalaku diantukkan, mau ku tambah lagi. Begitu orang tua dulu. Anak-anak sekarang dilindungi oleh Komnas, Komisi Nasional Perlindungan Anak. Ada guru yang diteror hanya karena menegur anak-anak berantam. Jangan berantam ya, sholat ya, ngadu orang tuanya. Orang tua kurang ajar. Itulah yang menyebabkan anak-anak ini juga menjadi kurang. Nggak ada saya ngomong gitu. Maka kalau kita belum mampu mendidik anak kita, saya tidak membenarkan pemukulan pada anak. Ada guru yang emosi di rumah, mau memukul istrinya nggak jadi, karena dia persatuan suami takut bini. Akhirnya dilampiaskannya ke guru, itu tidak. Dilampiaskannya ke murid, itu tidak benar. Saya tidak membenarkan itu. Tapi dalam ajaran Islam, muru auladakum bis sholah, suruh anak kamu sholat, wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun suruh sholat. Wadribuhum fil ashrah, pukul waktu umur 10 tahun tak sembayang, pukul. Ada itu hadisnya, hadis sahih, tapi tidak bisa diamalkan sekarang. Tolong 10 jari ku angkat, 11 sama kepala. Bapak Ibu di Nurul Ilmi, jangan kalian pukul murid kalian. Jangan gara-gara ceramah ini kalian sentil telinganya, kalian tempeleng. Besok datang komisi perlindungan anak, nangkap. Kenapa pukul? Disuruh Ustadz Somad. Saya pun masuk juga, kena jebloskan nanti. Kita saling bekerja sama. Tapi anak-anak ini lebih lama di sekolah atau di rumah? Jangan sampai di sekolah jilbabnya panjang, bajunya panjang, pulang dia ke rumah, dilihatnya emaknya macam mak lampir, suster ngesot, nyiblorong, sundel bolong. Tapi kalau dipikir-pikir, hantu pun sopan. Hantu itu sopan. Cobalah tengok pocong. Ada pocong pakai rok mini? Enggak ada. Pocong itu tertutup semuanya dari ujung rambut ke ujung kaki. Kalau bolehlah ngomong pocong itu, aku aja nutup aurat. Kamu kok enggak sih? Sebenarnya yang hantu itu aku atau kamu? Anak ibu di Nurul Ilmi ini diajarkan akhlak, diajarkan jilbab. Yang laki-laki celana panjang. Jangan sampai dia pulang dilihatnya bapaknya, pusatnya nampak, lututnya nampak. Akhirnya dia panggil bukan papa, bukan ayah, hai Tarzan. Kita ini mesti mendidik anak kita, Bapak Ibu. Saya bertamu ke rumah jamaah malam-malam. Kebetulan hari Sabtu malam Ahad seperti malam ini. Tiba-tiba ada di situ salah seorang bapak, ibu, tamu juga sama macam saya. Nanya ke anak gadis SMA yang ada di rumah itu, ini malam minggu ya? Iya. Kamu kok di rumah? Mari gini, nggak punya pacar. Lama saya mikir, ini tidak mendidik. Dia seorang ibu, dia seorang ayah. Mestinya dia yang mengatakan, kau mesti di rumah, nak. Jangan hiraukan orang pacaran. Sampai masanya nanti akan datang lelaki yang soleh akan meminangmu. Laki-laki yang baik itu bukan bawa mawar, tapi bawa mahar. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera ditemukan dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini saya tengok wali-wali murid bilang amin semua. Apa maksud kalian?
Jangan lupa istri kalian nengok juga ke samping tadi. Awas kalian kena cubit nanti pulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu siap jaga anak-anaknya, bapak siap jaga anak-anaknya. Takbir. Itu kalau saya takbir berarti udah 40 menit saya ceramah. Itu takbir itu sebenarnya ngetes aja. Kalau takbirnya kuat macam tadi itu masih lama. Tapi kalau takbir ada pernah saya pancing takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kita nyuruh takbir, dia Allahumma barik lana pula. Nah, berikutnya tiang yang keempat, masyarakat sekitar. Kira-kira masyarakat sekitar Nurul Ilmi ini untung atau tidak dengan adanya Nurul Ilmi? Bayangkan kalau di tanah ini dibangun pabrik semen. Bayangkan kalau di sini dibangun pabrik semen. Keliling ini, jangankan atap rumah, bulu hidung pun putih. Habis kena semen semua. Bayangkan kalau di sini ada tambang batu bara, hitam semua muka. Nggak mempan skincare. Dipasang skincare pagi, muka putih, leher hitam. Ini Ustaz Somad ini kayak nyindir-nyindir saya kayaknya. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Ada jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada bapak ibu yang tersinggung, takut orang ini mati. Masyarakat sekitar, yang kanan, yang depan, yang kiri, kalian beruntung. Ini bukan perjuangan ringan Pak Kiai. Beli tanah ini 1 meter 1 juta, yang depan itu 3 juta, karena ini strategis pinggir jalan samping kota. Harganya memang yang harga sekolahnya yang desa, tapi kampusnya kota dan berkualitas tinggi, bagus untuk pendidikan anak-anak kita. Jangan lupa daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan pondok pesantren Nurul Ilmi. Ingat, kuota terbatas. Apalah tujuan Ustaz Somad mengiklankan Nurul Ilmi? Satu saja, saya ingin dapat amal jariah. Anak bapak ibu belajar di sini, tamat TK, masuk SD, tamat SD, masuk SMP, tamat SMP, masuk SMA, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, wujud